Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anissa Oktariana, mahasiswa semester 3 Universitas Sriwijaya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan memaparkan salah satu silabus mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Rudi Chandra, SKM MKM. Baiklah, salah satu silabus yang saya ambil yaitu tentang personal mastery dalam kepemimpinan, di mana pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian personal mastery, kemudian manfaat personal mastery, ketiga, aspek personal mastery, empat, karakteristik personal mastery, dan yang terakhir adalah strategi pengembangan personal mastery sendiri. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian personal mastery. Personal mastery atau yang biasa kita kenal adalah penguasaan individu merupakan salah satu bagian dari pembelajaran organisasi yang membuat seseorang berproses secara terus-menerus untuk menentukan, menjelaskan, dan memperdalam visi diri, fokus pada energi, pengembangan rasa sabar, dan melihat lebih objektif mengenai realita yang ada. Kemudian ada beberapa manfaat personal mastery itu sendiri. Yang pertama yaitu akuntabilitas, kemudian kejelasan visi dan profesionalisme, kemudian selanjutnya adalah kerjasama tim yang konsisten dan tepat. Yang nomor empat adalah meningkatkan kesejahteraan anggota saat jumlah anggota diturunkan, kemudian mampu mengelola stres dan tetap positif dalam bersikap. Enam, terciptanya pertumbuhan organisasi yang berkelanjutan dan berkepanjangan. Tujuh, pemenuhan tanggung jawab umum. Delapan, kepemimpinan inovatif yang kuat. Sembilan, meningkatkan kecerdikan emosional. Kemudian, apa saja sih aspek personal mastery? Aspek personal mastery ini ada empat. Yang pertama yaitu aspek emosional, di mana aspek emosional ini yang berhubungan dengan personal mastery akan menimbulkan perilaku baru, yaitu dapat mengendalikan emosi diri dalam memimpin. Kemudian mengetahui emosi yang dialami oleh orang lain, dan juga dapat beradaptasi dengan sebuah hubungan yang baru. Kemudian adalah aspek fisik, di mana dalam personal mastery aspek fisik ini sangatlah penting. Misalnya saja, sebuah acara akan terlaksana dengan lancar jika orang yang memimpin acara tersebut dalam keadaan fisiknya yang baik. Kemudian, orang yang fisiknya baik, maka akan membuat keputusan yang positif dan juga dapat bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya adalah aspek nomor tiga, yaitu aspek spiritual, di mana aspek spiritual ini merupakan bagian dasar yang sangat penting karena adanya aspek ini jiwa dalam diri seseorang menjadi lebih tenang sehingga dapat mengapresiasi kehidupan dan juga menciptakan hal yang lebih baik lagi. Kemudian aspek yang terakhir yaitu adalah aspek mental, di mana aspek mental ini dapat meningkatkan rasa pikiran yang realistis sesuai yang diharapkan dan menampilkan pikiran yang inovatif. Kemudian ada beberapa karakteristik personal mastery. Yang pertama yaitu dapat mengukur realitas yang tepat, kemudian memiliki pengertian spesifik terhadap masa depan. Nomor tiga adalah memiliki keterampilan untuk mendorong diri mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya adalah terasa tertarik yang tinggi terhadap hal yang baru, dan yang terakhir adalah dapat mengutamakan suatu hal yang penting tanpa rasa ingin menang sendiri. Dan pokok pembahasan terakhir yaitu strategi pengembangan personal mastery ini sendiri, yaitu yang pertama mengembangkan visi pribadi yang jelas dan menantang, kemudian yang kedua adalah mengembangkan kemampuan mengelola tegang kreatif atau kekuatan dalam diri sendiri. Jika keadaan saat ini jauh lebih rendah dari visi yang dinyatakan, orang dapat memilih untuk mengubah situasi untuk membawanya lebih dekat keadaan visi yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan menangani permasalahan yang ada dalam diri sendiri. Permasalahan bisa terjadi karena di satu sisi kita memiliki komitmen yang tinggi dengan visi, namun di sisi lain mungkin banyak bisikan dalam diri yang akhirnya menyebabkan keraguan mewujudkan visi yang telah dibuat. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan komitmen terhadap kebenaran, kemampuan berpikir kritis dan
instruktif yang membantu mengidentifikasi kebenaran-kebenaran yang dapat diterima dan dijadikan kriteria dalam menentukan langkah-langkah untuk mewujudkan visi yang diterciptakan. Kemudian yang kelima adalah keberanian mengembangkan diri dalam menentukan dan mengarahkan tujuan yang dipilih. Keenam adalah menciptakan lingkungan organisasi yang dapat memunculkan motivasi dalam diri seseorang. Kemudian yang terakhir adalah menginspirasi orang lain agar mereka dapat menemukan personal masterinya sendiri. Mungkin itulah tadi yang dapat saya paparkan sedikit tentang personal mastery. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.